Dalam setiap guratan pena, setiap bayangan dalam lukisan, dan setiap rancangan mesin yang tidak pernah dibangun, tersembunyi seorang lelaki yang tak pernah selesai dijelaskan, Leonardo da Vinci. Sebuah nama yang hari ini kita kenal sebagai lambang kejeniusan, sesungguhnya adalah sebuah misteri yang berjalan dalam daging dan waktu. Ia hidup di tengah zaman yang mengagungkan iman, tapi ia memilih menyembah logika. Ia berada di istana para bangsawan, tapi menulis catatan-catatan sunyi dalam cermit, seolah hanya ingin dimengerti oleh dirinya sendiri. Ia menciptakan senyuman paling terkenal di dunia, tapi menyimpan wajah-wajah yang hanya dia kenal dalam hatinya. Di antara cahaya Renaissance dan bayang-bayang tuduhan, di antara tubuh manusia dan jiwa yang tak pernah terbuka, Leonardo bukan hanya seorang tokoh sejarah. Ia adalah teka-teki abadi yang semakin kita pelajari, semakin ia menjauh dari kepastian. Oleh karena itu, dalam video kali ini, mari kita menyelami labirin pemikiran dari sang introvert nan mempesona, Leonardo da Vinci. Dalam catatan lengkap, namanya disebut sebagai Leonardo di Ser Piero da Vinci, yang artinya Leonardo, anak dari Piero yang berasal dari Vinci. Ia lahir pada suatu hari di bulan April 1452 di sebuah desa kecil yang bernama Vinci yang terletak di lembah sungai Arno. Tidak ada gelar kebangsawanan, tidak ada kemewahan yang menyambutnya. Ia hanya anak dari seorang notaris kaya bernama Piero da Vinci dan seorang perempuan desa bernama Caterina. Leonardo lahir di luar pernikahan, dan dalam masyarakat Renaissance Italia yang sangat mementingkan status, itu bukanlah hal yang kecil. Ia tumbuh sebagai anak tanpa nama keluarga, karena Da Vinci hanya berarti dari Vinci, bukan sebagai nama marga. Identitas ibunya sempat menjadi misteri selama berabad-abad. Ada yang mengatakan Caterina hanyalah seorang gadis remaja miskin dari kampung sekitar. Ada juga teori bahwa ia mungkin seorang budak asing. Namun, siapapun dia, satu hal yang pasti, dari rahimnya lahir seorang jenius yang kelak akan dikenang sepanjang zaman. Leonardo menghabiskan masa kecilnya berpindah-pindah antara rumah ibunya dan keluarga ayahnya. Ketika tinggal di rumah sang ayah, dia hidup bersama kakek dan pamannya. Ayahnya menikah beberapa kali, tapi dari semua pernikahan itu, tak satu pun menghasilkan anak hingga Leonardo beranjak remaja. Adik-adik tiri Leonardo pun baru lahir ketika ia sudah beranjak dewasa. Bahkan sang bungsu lahir ketika Leonardo sudah berusia 40 tahun. Hubungan Leonardo dengan keluarga ayahnya pun cukup rumit. Ia tidak pernah benar dekat dengan saudara-saudara tirinya. Ia tumbuh lebih sebagai pengamat daripada bagian dari keramaian keluarga besar. Mungkin inilah yang kelak membentuk kebiasaan Leonardo sejak kecil, menyendiri, merenung, memperhatikan dunia dengan keheningan yang dalam. Ketika usianya cukup, Leonardo mulai menunjukkan bakat yang tidak biasa. Bukan hanya piawai menggambar, tapi ia juga menunjukkan ketertarikan terhadap segala hal. Tumbuhan, anatomi tubuh manusia, pergerakan air, bentuk awan, hingga mesin-mesin yang belum pernah ada sebelumnya. Ia tumbuh bukan hanya sebagai seniman, tetapi juga sebagai ilmuwan yang mendahului zamannya. Sejak remaja, bakat Leonardo dalam seni sudah sangat menonjol. Sekitar usia 14 tahun, ia pindah ke kota Florence, pusat kebudayaan dan pemikiran humanis di Italia. Di sana, ia menjadi murid dari bengkel seni Andrea del Verrocchio, seorang pelukis dan pematung ternama kala itu. Dari bimbingan sang Verrocchio, Leonardo tak hanya belajar menggambar atau melukis. Ia juga mempelajari segala hal teknis dan praktis, kimia, metalurgi, pengerjaan logam, pengecoran plaster, hingga teknik membuat model dan memahat. Dunia bengkel seni adalah dunia yang sangat kompleks, dan Leonardo menyerap semua ilmu itu seperti spons. Dari tangan dan pikirannya, dunia mulai mengenal karya-karya yang sangat luar biasa. Meskipun karya yang bisa dikaitkan langsung dengannya hanya berjumlah tak sampai 25 buah, dan banyak pula yang belum selesai. Namun, hampir semuanya punya dampak besar dalam sejarah seni barat. Leonardo diakui sebagai salah satu pelukis terhebat sepanjang masa, bahkan sering disebut sebagai pendiri aliran High Renaissance. Lukisan Mona Lisa dengan senyumannya yang abadi dan tatapan yang misterius
menjadi karya seni yang paling terkenal di dunia. Sementara perjamuan terakhir menjadi lukisan religius yang paling sering direproduksi sepanjang masa. Dan tentu saja, gambar Vitruvian Man, sketsa tubuh manusia dengan proporsi yang paling sempurna, telah menjadi ikon budaya global, mewakili harmoni antara seni dan sains. Dengan keahliannya itulah, ia disebut-sebut menjadi salah satu manusia yang berpengaruh pada masa Renaissance di Eropa. Leonardo da Vinci bukan sekadar pelukis atau seniman. Ia adalah sosok yang luar biasa yang menjelajahi begitu banyak bidang: insinyur, arsitek, ilmuwan, penemu, pembuat peta, ahli anatomi, ahli botani, dan juga seorang penulis. Dia bukan hanya jack of all trades, tapi benar-benar menguasai hampir semua yang disentuhnya. Seorang polimatik sejati, jenius yang langka dalam sejarah manusia. Meskipun tidak mendapat pendidikan formal dalam bahasa Latin ataupun matematika, dua pilar utama ilmu pengetahuan pada zamannya bukan berarti ia tertinggal. Justru sebaliknya, catatan pribadinya menunjukkan pemikiran yang melampaui zamannya. Ia menulis dan menggambar tentang janin manusia, struktur tulang, gerakan otot, dan berbagai pengamatan sains yang luar biasa rinci dan sangat presisi. Leonardo membayangkan banyak hal yang belum pernah ada di dunia pada masanya: mesin terbang, kendaraan lapis baja, alat pemusatan tenaga surya, bahkan mesin otomatis menggulung kawat. Beberapa dari idenya mungkin terdengar mustahil untuk diwujudkan waktu itu karena keterbatasan teknologi. Tapi imajinasinya itu melompat jauh ke masa depan. Ironisnya, sebagian besar penemuan briliannya tidak pernah dipublikasikan semasa hidup. Ia meninggalkan ribuan halaman catatan berisi sketsa, eksperimen, hingga pengamatan yang mendalam. Namun, sebagian besarnya baru ditemukan dan dipahami ratusan tahun setelah kematiannya. Menariknya, ada pula penemuan kecil seperti alat uji kekuatan kawat yang tanpa disadari sempat digunakan dalam dunia manufaktur, dan tanpa kita ketahui itu berasal dari tangan Leonardo. Ketajamannya sebagai pengamat tak hanya tertuju pada mesin dan mekanika, ia juga menaruh perhatian besar pada tubuh manusia dan alam. Secara diam-diam, ia membedah mayat demi memahami anatomi manusia secara menyeluruh, memetakan sistem otot, tulang, dan organ dalam dengan ketelitian yang bahkan mengungguli ilmu kedokteran kala itu. Ia mengamati aliran air, bentuk bebatuan, hingga pergerakan cahaya. Dan semua itu ia dokumentasikan dengan sangat teliti. Ketika kita melihat jurnal dan gambar-gambarnya hari ini, sangat jelas bahwa Da Vinci sudah memegang pemahaman-pemahaman yang penting yang baru banyak diketahui dunia medis dan sains ratusan tahun kemudian. Dia juga mempelajari bagaimana cahaya jatuh pada objek yang bulat, dan pengetahuannya ini kemudian diterapkan dalam lukisan-lukisannya. Kontras ekstrim antara cahaya dan bayangan, teknik chiaroscuro, bukan sekedar efek estetika, tapi hasil eksperimen ilmiah yang diterjemahkan ke dalam seni. Leonardo adalah salah satu pionir yang mengkaji dimensi tubuh manusia melalui bedah dan ilustrasi yang sangat mirip dengan gambar-gambar di buku kedokteran modern. Ia juga menggambar peta pada masa ketika kartografi belum menjadi ilmu yang mapan. Ia juga mencatat polyhedron dalam jurnalnya jauh sebelum geometri populer kembali ke dunia akademik. Ia bahkan telah merancang konsep tank, helikopter, dan berbagai alat berat lain yang secara teoritis sangat logis. Semuanya berdasarkan pemahaman akan hidrolik, desain mekanis, sistem katrol, hingga prinsip gaya sentripetal dan momentum. Singkatnya, Da Vinci bukan hanya seniman yang brilian, ia juga seorang ilmuwan, penemu, arsitek dengan gagasan-gagasan yang melaju jauh di depan zamannya. Maka, tak mengherankan jika ia dikenang sebagai simbol sejati Renaissance. Sosok manusia yang universal yang tidak membatasi dirinya dalam satu bidang, melainkan merangkul semuanya. Seni, sains, dan filsafat dengan rasa ingin tahu yang tidak pernah padam. Leonardo tumbuh di Florence, kota yang pada masa itu sedang meledak oleh semangat Renaissance. Bukan hanya kota para bangsawan, Florence adalah tempat pertemuan para pemikir, seniman, dan ilmuwan. Nama-nama seperti Donatello, Masaccio, dan Ghiberti meninggalkan jejak di dinding-dinding gereja dan istana dengan karya-karya yang monumental yang mengubah wajah seni Eropa. Dengan atmosfer itulah Leonardo bertumbuh. Ia hidup sezaman dengan Botticelli, Ghirlandaio, dan Perugino. Beberapa tahun lebih tua darinya, namun kerap bertemu di lingkungan yang sama, entah di bengkel seni Andrea del Verrocchio atau dalam diskusi-diskusi di Akademi Platonis Medici.
Di bengkel seni Verrocchio, Leonardo belajar bukan hanya teknik seni, tapi juga terlibat dalam produksi karya-karya yang sangat besar. Salah satunya adalah lukisan The Baptist of Christ, di mana Leonardo dipercaya melukis sosok malaikat muda yang memegang jubah Yesus. Hasilnya mencolok, malaikat itu tampak jauh lebih hidup dibandingkan bagian lukisan lainnya. Bahkan, konon Verrocchio begitu takjub hingga meletakkan kuasnya dan tidak melukis lagi. Meskipun cerita ini lebih legenda daripada fakta. Namun, tidak bisa dibantah, bakat Leonardo dalam teknik cat minyak, menggambarkan lanskap, dan permainan cahaya mulai menunjukkan keunggulannya sejak awal. Ia juga disebut sebagai model hidup bagi beberapa karya Verrocchio, termasuk patung David yang ikonik dan malaikat dalam Tobias and the Angel. Bakatnya itu pun muncul sejak kecil. Giorgio Vasari, seorang sejarawan seni, menuliskan kisah masa kecil Leonardo yang nyaris seperti dongeng. Suatu hari, seorang petani meminta ayah Leonardo melukis sebuah perisai. Leonardo terinspirasi dari kisah Medusa, melukis makhluk mengerikan yang menghembuskan api dan asap. Hasilnya begitu menakutkan, hingga sang ayah memutuskan untuk tidak menyerahkannya kepada petani, melainkan menjualnya kepada pedagang seni seharga 100 dukat. Konon, perisai itu akhirnya sampai ke tangan Adipati Milan. Sebuah catatan pajak menunjukkan bahwa pada tahun 1457 Leonardo tinggal bersama kakek dari pihak ayahnya, yaitu Antonio da Vinci. Sebelumnya, ia mungkin tinggal bersama ibunya di kampung asal. Ia diduga cukup dekat dengan pamannya, yaitu Francesco da Vinci. Sementara ayahnya, Ser De Piero, adalah notaris ternama di Florence yang sangat-sangat jarang tinggal di rumah. Bertahun-tahun setelah namanya menjadi legenda, Leonardo menulis sesuatu yang aneh dalam Codex Atlanticus, kumpulan catatan pribadinya. Ia menuliskan memori masa kecil, seekor burung layang-layang turun ke atas box bayinya dan menyentuh bibirnya dengan ekornya. Beberapa menganggapnya simbolis, sementara yang lain percaya itu adalah kiasan murni dari ingatan pertamanya, entah nyata atau hanya khayalan. Jelas bahwa bahkan sejak bayi pun pikirannya sudah terbang ke langit. Namun, dari semua karya yang luar biasa itu, Leonardo hampir tidak pernah membicarakan kehidupan pribadinya. Tidak ada catatan tentang cinta, keluarga, atau emosi yang personal. Mungkin karena itulah banyak yang melihatnya sebagai sosok yang introvert, penuh pesona, tapi misterius. Dia bicara lewat gambar, catatan, dan penemuan, bukan lewat kata-kata. You are Leonardo da Vinci. Yes, sir. Leonardo da Vinci adalah teka-teki, sosok yang menjalani hidup dalam keheningan, namun meninggalkan gema yang tak pernah benar-benar padam. Di balik Mona Lisa dan perjamuan terakhir, di balik sketsa mesin terbang dan gambar anatomi yang luar biasa rinci, bersembunyi pribadi yang memikat dan misterius. Seseorang yang terus menjadi bahan kekaguman dan spekulasi hingga berabad-abad setelah kematiannya. Para penulis sezamannya menggambarkan Leonardo sebagai pria yang hangat, rendah hati, dan mempesona. Ia dikenal murah hati, tidak suka pamer, dan disenangi bahkan bukan hanya karena kecerdasannya, tapi karena ketulusannya. Dalam catatan pribadinya yang seringkali terasa seperti jurnal rahasia, ia menulis kalimat-kalimat yang singkat, seolah petuah bijak yang ia tunjukkan pada dirinya sendiri. Ketika mengerjakan perjamuan terakhir, ia menulis siapa yang ingin menjadi kaya dalam sehari akan digantung dalam setahun. Sebuah kalimat nan pendek, tapi menggambarkan pandangannya yang dalam terhadap keserakahan dan pentingnya kesederhanaan. Di Istana Ludovico Sforza di Milan, Leonardo bukan sekadar pelukis kerajaan, ia juga tampil sebagai penghibur, pemikir, dan penulis teka-teki jenaka yang ia sebut sebagai nubuat. Di balik cerita-cerita aneh itu, tersembunyi kritik sosial dan filosofi hidup. Ia menyindir arogansi manusia, memuji kerja keras, dan merayakan kerendahan hati. Itu bukan humor biasa, melainkan bentuk sindiran elegan dari seseorang yang bisa melihat kebodohan dalam kemewahan dan kebenaran dalam kesunyian. Walau hidup dalam bayang-bayang kekuasaan gereja Katolik, pemikiran Leonardo tentang Tuhan dan alam cenderung bebas dan filosofis. Ia menyebut Tuhan sebagai makhluk yang tertinggi dan menghormati kitab-kitab suci. Tetapi dia menolak menelan dogma secara mentah-mentah. Ia lebih tertarik pada pertanyaan ketimbang jawaban. Dalam salah satu catatannya, ia menyindir para pemeluk agama yang sibuk membangun kuil untuk ibu sang juru selamat.
namun melupakan ajaran sang putra. Ia membaca Plato dan Aristoteles bukan untuk memuja, melainkan untuk menguji pemikiran mereka lewat pengamatan langsung terhadap alam. Salah satu pandangan yang paling radikalnya muncul ketika ia menolak kisah banjir besar dalam kitab Kejadian. Baginya, fosil kerang yang ditemukan di pegunungan tidak mungkin berasal dari satu banjir besar yang tiba-tiba. Ia melihatnya sebagai bukti proses geologis yang panjang, sebuah pikiran yang jauh melampaui zamannya dan mendahului lahirnya ilmu geologi modern. Ia juga skeptis terhadap mitologi Yunani Romawi. Jika para dewa sebesar planet, tulisnya, maka seharusnya mereka hanya tampak seperti bintik cahaya di langit. Bagi Leonardo, dewa-dewa itu hanyalah bayangan dari pikiran manusia. Namun, hidup Leonardo tidak melulu soal pemikiran yang besar. Ada juga kisah tentang hubungan personal yang kompleks dan penuh dengan tanda tanya. Ada dua orang yang paling dekat dengannya sepanjang hidup adalah murid-muridnya. Yang pertama adalah Gian Giacomo Caprotti yang dijuluki sebagai Salai, artinya si setan kecil, dan Francesco Melzi, bangsawan muda yang menjadi pewaris intelektualnya. Salai hadir di hidup Leonardo sejak kecil dan segera membuat kekacauan. Dalam satu catatan, Leonardo menuliskan daftar panjang tentang kenakalan muridnya itu. Dia adalah si pembohong, pencuri, rakus, dan keras kepala. Tapi anehnya, Salai tetap tinggal bersamanya selama lebih dari 3 dekade. Ia mencuri uang, membeli sepatu mahal, bahkan babak belur dalam sebuah duel. Namun, Leonardo tetap menyayanginya. Ia bahkan mewariskan Mona Lisa kepadanya, lukisan yang saat itu sangat bernilai. Sementara itu, Francesco Melzi membawa energi yang berbeda. Dia lembut, dewasa, dan tenang. Ialah yang menemani Leonardo hingga akhir hayatnya di Prancis. Dalam suratnya kepada keluarga, Melzi menulis bahwa Leonardo seperti seorang ayah yang baik baginya. Ia juga menulis, semua orang meratapi kehilangan seorang manusia yang tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali oleh alam. Melzi lah yang menjaga catatan-catatan Leonardo dan berusaha agar warisan pemikiran sang maestro tidak hilang di telan zaman. Dari ribuan halaman catatannya itu, hampir tidak ada jejak kehidupan romansa. Ia tidak pernah menikah, tidak menulis puisi cinta, bahkan tidak meninggalkan surat pribadi yang menyinggung perasaan hatinya. Beberapa percaya ia hidup selibat. Yang lain berspekulasi bahwa ia mencintai dalam diam. Entah pada Cecilia Gallerani, wanita dalam lukisan Lady Witch and Ermine, atau pada Salai yang wajahnya berkali-kali muncul dalam berbagai karya Leonardo, termasuk sketsa-sketsa yang bersifat erotis. Soal seksual, ia pernah menulis, sebuah tindakan prokreasi begitu menjijikkan sehingga manusia akan punah jika bukan karena wajah cantik dan daya tarik sensual. Dalam catatan yang lainnya, ia menyebut gairah intelektual mengusir nafsu. Siapa yang tidak mengekang keinginannya, menempatkan dirinya setara dengan binatang. Kalimat-kalimat ini menimbulkan pertanyaan, apakah ia seorang homoseksual yang menekan keinginannya, atau justru seorang yang sengaja melepaskan diri dari hasrat fisik demi hidup dalam dunia ide? Sigmund Freud pernah menyebut Leonardo sebagai homoseksual yang laten, seseorang yang menekan hasratnya. Tapi ada juga yang percaya bahwa Leonardo bukan menekan, melainkan melampaui. Ia memilih jalan hidup yang tak terkendalikan oleh tubuh, tapi oleh pikirannya. Tahun 1476, ketika Leonardo da Vinci baru berusia 24 tahun, ketika itu ia masih bekerja di bengkel seni milik Andrea del Verrocchio di Florence, kota yang kala itu menjadi jantung seni dan Renaissance Italia. Tapi justru di tengah gemerlap kemerangan itu, bayangan gelap tiba-tiba merayap masuk ke dalam hidupnya. Sebuah surat anonim dimasukkan ke dalam tomburo, kotak pengaduan publik di Palazzo della Signoria. Dalam surat itu, ia menuduh Leonardo dan 3 pria lainnya melakukan sodomi terhadap Jacopo Saltarelli, seorang pembuat perhiasan muda yang juga dikenal sebagai pelacur laki-laki. Tuduhan itu bukan sekadar skandal. Di Florence, sodomi adalah kejahatan yang berat yang bisa berujung pada hukuman mati dan penghapusan nama dari segala kehormatan sosial. Ironisnya, Florence sendiri memiliki budaya homoseksual yang tersembunyi tapi nyata. Di luar Italia bahkan sempat muncul istilah slang di Jerman, yaitu Florenzer, untuk menyebut pria homoseksual. Kasus ini pun akhirnya dibatalkan, suratnya anonim, dan hukum di Florence hanya menerima laporan rahasia, tapi bukan tanpa nama. Tapi bisik-bisik itu terus beredar. Salah satu terdakwa, Leonardo Tornabuoni, dikenal berasal dari keluarga yang dekat dengan Lorenzo de Medici, dan banyak yang percaya perkara ini lenyap bukan karena kurang bukti,
melainkan karena ada kekuasaan yang melindungi. Leonardo memang selamat dari hukuman, tapi bayang tuduhan itu tak pernah benar-benar pergi. Ia memang tidak diadili, tapi juga ia tidak dibela. Sejak saat itu, hidupnya berubah menjadi lebih sunyi, lebih tertutup, lebih simbolis daripada verbal, tapi mulai menulis dalam ide, dalam metafora, dan dalam gambar yang berbicara lebih banyak daripada kata-katanya. Seorang penulis biografi awal seperti Giorgio Vasari tidak pernah menyinggung soal seksualitas Leonardo. Tapi memasuki abad ke-20, tafsir demi tafsir mulai bermunculan. Sigmund Freud adalah salah satu yang pertama membaca diamnya Leonardo sebagai tanda, bukan kebetulan. Freud mengangkat kisah masa kecil Leonardo tentang seekor burung yang menusukkan ekornya ke bibirnya. Ia menafsirkan sebagai simbol falus, penanda hasrat homoseksual yang ditekankan sejak dini. Tapi bahkan di sini Freud keliru. Leonardo menyebut burung itu sebagai nibo, layang-layang, bukan vulture, seekor burung nasar yang menjadi dasar tafsir Freud. Namun, satu nama terus muncul dalam hidup Leonardo, ialah Salai. Wajah Salai muncul berkali-kali dalam karya Leonardo. Salah satu yang paling banyak dibahas adalah The Incarnate Angel, sketsa erotis seorang malaikat dengan alat kelamin pria yang mencolok. Banyak yang meyakini itu adalah Salai. Di Codex Atlanticus ada gambar yang lebih gamblang, sketsa bagian belakang tubuh pria dengan catatan pantat Salai dikejar oleh penis berkaki dan berekor. Apakah ini sekadar lelucon antara dua sahabat dekat atau isyarat dari hubungan yang jauh lebih intim? Sejarah tidak pernah memberikan jawabannya. Sejak skandal pada tahun 1476 itu, ada yang percaya bahwa Leonardo memilih hidup selibat. Elizabeth Abbott menulis bahwa trauma sosial dari tuduhan itu membuatnya menjauh dari relasi fisik. Namun, Michael White justru berkata sebaliknya. Tidak ada keraguan bahwa Leonardo tetap menjadi homoseksual yang berpraktik. Ia menunjuk bukan pada pengakuan, melainkan pada pola, wajah-wajah pria muda dalam lukisan, relasi emosional yang intim dalam karya-karya yang terlalu personal untuk sekadar dinikmati sebagai estetika. Salah satu karya terakhirnya, St. John the Baptist, oleh banyak sejarawan dianggap sebagai pengakuan diam-diam. Sosok Yohanes dalam lukisan itu tersenyum ambigu, matanya menatap ke arah yang tidak terlihat, dan jarinya menunjuk ke langit dengan gestur yang nyaris sensual. Wajahnya mirip Salai, dan suasananya lebih terasa seperti bisikan rahasia daripada pernyataan iman. Leonardo tidak pernah menikah, ia tidak meninggalkan keturunan, dan dari ribuan halaman catatannya, hampir tak satu pun yang membicarakan cinta atau gairah secara langsung. Tapi justru dalam diam itulah, dalam garis-garis lembut di atas kertas, dalam cara ia menatap tubuh manusia, terutama tubuh laki-laki muda, dan dalam wajah-wajah yang dia abadikan berkali-kali, seolah ada suara lirih yang tak pernah diucapkan, bahwa ia juga manusia, dengan luka, dengan keraguan, dengan kerinduan yang tak selalu bisa dijelaskan oleh zaman yang ia tinggali.